Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1771. Kakak beradik Jami dan Sophie dibawa langsung ke Kyoto dari Tokyo. Pada saat ini, mereka berdua ditahan di sebuah rumah yang jaraknya kurang dari 2 km dari tempat ini. Mereka dijaga oleh beberapa ninja dari keluarga Iga. Mereka menunggu perintah Ryoto Matsumoto. Jika Ryoto memerintahkan, mereka akan segera membunuh kakak dan adik itu. Lalu mengangkut tubuh mereka ke rumah keluarga itu secara diam-diam. Namun, sebelum Ryoto memberi perintah tersebut, mereka harus menjaga agar kakaknya tetap hidup. Agar jenazah tidak diangkut terlalu lama dan tubuhnya kaku. Ninja dari keluarga Iga adalah yang terbaik dalam hal membunuh. Dalam pengalaman mereka, waktu paling nyaman untuk mengangkut mayat adalah dalam waktu 1 jam setelah kematian. Saat ini, mayatnya relatif lunak dan bahkan dapat dimasukkan ke dalam koper. Jika sudah lebih dari 1 jam, mayat akan menjadi semakin kaku. Jadi mereka berencana membunuh dua saudara kandung ini segera setelah menerima perintah dari Ryoto. Kemudian membawa mereka langsung ke rumah keluarga itu dan meletaknya di tempat yang cocok. 10 menit yang lalu, Ryoto menelepon dan meminta mereka untuk memeriksa situasi di rumah keluarga itu. Pertama-tama, dia mengharuskan mereka melihat pertahanan rumah itu untuk menemukan tautan terlemah. Kemudian menemukan tempat yang cocok untuk meletakkan mayat. Jadi, seorang ninja Iga mengaku ke rumah keluarga itu sendirian. Dia siap mengintai tempat terlebih dahulu. Orang inilah yang dilihat Charlie dari kamar Nanako. Orang ini memperhatikan pagar sebentar, dan sepertinya telah memilih halaman terpencil Nanako itu. Setelah melihat-lihat sebentar, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa gambar. Lalu diam-diam turun dari pagar, dan segera pergi. Charlie berdiri saat ini dan berkata kepada Nanako, "Aku akan keluar. Tunggu aku di sini." Nanako buru-buru bertanya, "Charlie, kamu mau kemana?" Charlie berkata, "Orang itu juga seorang ninja. Dia datang sendirian. Saya yakin 80% dia datang untuk mengintai. Jadi mungkin akan ada ninja lain yang akan datang. Aku akan melihatnya." Nanako mengulurkan tangan untuk memegangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Charlie-kun, tolong jangan pergi. Akan ada bahaya." Charlie berkata dengan serius, "Jika masih ada ninja yang mengintip ke dalam kegelapan, kemungkinan besar konspirasi itu tidak baik untukmu. Jika aku tidak pergi sekarang, mereka mungkin akan segera menemukanmu. Dalam hal ini, lebih baik mengambil inisiatif menyerang sekali dan untuk semua. Lalu singkirkan mereka." Nanako berkata dengan gugup, "Tapi aku membujukmu. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku." Charlie sedikit tersenyum, memegang tangannya dan berkata dengan serius, "Alasan saya datang ke Kyoto adalah untuk kamu. Tidak peduli bagaimana masalahnya, saya akan mengurusnya." Setelah dia selesai berbicara, dia melepaskan tangan Nanako dan berbalik untuk pergi. Nanako langsung terkejut dengan kata Charlie. Selain terharu dan bahagia, seluruh hatinya terasa luluh dengan kata-katanya. Ketika Charlie mengatakan ini, tidak ada nada yang mendominasi. Itu memberikan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nanako menyadari bahwa pada saat ini, dia sangat mencintai Charlie. Baginya, dia rela memberikan segalanya. Bahkan jika dia diminta untuk memberikan hidupnya untuk Charlie, dia tidak akan pernah ragu. Jadi, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraih Charlie, dan berkata dengan hormat, "Charlie-kun, tolong perhatikan keselamatanmu. Jika kamu mengalami kecelakaan, saya akan mati tanpa ragu-ragu." Bab 1772. Charlie berbalik dan tersenyum lembut. "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Setelah berbicara, Charlie melangkah keluar dari kamar kerja itu Nanako dan menghilang ke dalam malam memanggil yang luas. Dalam badai salju, ninja Iga yang datang untuk mengintai tempat itu berlari cepat dalam kegelapan. Dia bergerak cepat dan seringan burung layang-layang. Dia seperti hantu yang sulit ditangkap. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa di belakangnya ada seorang master super yang 100 kali lebih kuat darinya.
Master Super ini adalah Charlie. Ninja Iga terus berlari sejauh 2 kilometer dan akhirnya berhenti di gerbang sebuah halaman. Kemudian dia datang ke gerbang kuno halaman tersebut, dan mengetuk gerbang itu 4 kali dengan cara 2 ketukan panjang dan 2 ketukan pendek. Lalu pintu terbuka dari dalam hanya dengan sebuah pintu masuk kecil. Sebuah celah di mana seseorang harus berjalan menyamping. Segera setelah itu, dia dengan cepat menghindar dan menghilang. Di sisi lain, Charlie terdiam napas dan detak jantungnya. Dia diam-diam melompati pagar, dan dengan hati-hati mengamati situasi di halaman. Seluruh halaman tidak besar. Halaman depan lebih dari 200 meter persegi. Ada beberapa bambu dan pinus kuno yang ditanam. Bagian belakang halaman adalah bangunan kayu berlantai 2. Ninja Iga yang baru saja masuk langsung melewati halaman depan dan memasuki gedung berlantai 2 itu. Charlie bisa merasakan bahwa setidaknya ada 6 atau 7 orang di dalam gedung ini. Dia diam-diam datang ke gedung di sepanjang dinding. Saat ini, di lantai 2 gedung ini, ada ruang aula seluas sekitar 50 meter persegi. Ada ninja berbaju hitam di ruang aula. Selain itu, di lantai di tengah juga ada 2 orang yang duduk di lantai. 2 orang ini dibungkus dengan kepala tertutup kain. Ninja yang Charlie ikuti sepanjang jalan. Setelah berjalan ke lantai 2, melaporkan kepada kelompok ninja yang dipimpin oleh salah satu dari mereka. Tuan Sangnin, saya baru saja mengetahui bahwa perlindungan internal rumah keluarga itu sangat lemah. Hanya ada kurang dari 10 pelayan dan penjaga. Kekuatan mereka rata-rata. Ninja yang bertanggung jawab bersenandung dan berkata, kali ini kita akan diam-diam melemparkan mayat kedua orang Cina ini. Meskipun memastikan kekuatan lawan sangat lemah, kita harus bawa kita tidak mengganggu siapapun dan diam-diam masuk dan menaruh mayat. Lalu diam-diam mundur. Setelah itu, dia bertanya lagi, apakah kamu sudah menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan mayat? Sudah, ninja itu melaporkan. Di rumah itu, ada halaman yang sangat terpencil. Ada juga hutan pinus di halaman. Sekarang salju tebal. Kita bisa menyembunyikan mayat di sana. Dan dalam waktu singkat seharusnya tidak ditemukan. Berbicara tentang ini, dia segera mengeluarkan ponselnya, membuka album foto, dan melaporkan kepada atasannya. Tuan Sangnin, saya mengambil beberapa foto. Anda dapat melihatnya. Atasannya mengambil telepon itu, melihat beberapa foto beberapa kali, dan mengangguk puas. Ya, menurut saya, hutan pinus ini jarang dikunjungi orang. Mayat-mayat bisa diletakkan di sini, dan tidak ada yang akan dipasang selama beberapa jam atau bahkan 10 jam. Permintaan Tuan Matsumoto adalah agar dia tidak ditemukan oleh keluarga itu setidaknya selama 2 jam. 2 jam sudah cukup bagi kita untuk bersembunyi di sini. Ninja lain buru-buru bertanya, Tuan Sangnin, kapan kita akan membunuh 2 orang Cina ini? Pria yang memimpin melihat waktu dan berkata, tunggu sebentar. Saya akan menelepon Tuan Matsumoto. Pada saat ini, Sophie, yang mengenakan tudung hitam, berjuang keras. Karena sumbatannya tersumbat, dia hanya bisa merintih melalui hidungnya, mencoba menarik perhatian pihak lain. Pemimpin ninja itu mengerutkan kening, melepaskan tudungnya, menatap Sophie yang sangat kuyu dan penuh ketakutan. Dia bertanya dengan dingin, Apakah Anda punya kata-kata terakhir yang ingin disampaikan? Bab 1773. Saat tudung Sophie dibuka, Charlie segera mengenalinya. Dia menahan kesal dalam hatinya. Bukankah ini wanita yang sama yang duduk di Rolls-Royce Eikichi? Ketika saya memberi pelajaran Eikichi, dia bahkan mendebat saya beberapa kali. Dia tidak pernah menyangka dia dibawa jauh-jauh ke sini dan ditahan. Sepertinya mereka akan membunuh. Dan kemudian menyalahkan Yahiko. Sepertinya wanita ini memiliki banyak latar belakang. Pada saat ini, mulut Sophie masih disumpal dengan handuk. Dia menangis untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Jadi, pemimpin ninja Iga mengulurkan tangan dan menarik handuk dari mulut. Dan berkata dengan dingin, aku akan memberikan kesempatan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Mata Sophie penuh dengan ketakutan. Tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan gemetar, tolong melepaskan aku dan kakakku. Kamu dapat memberitahuku berapa banyak uang yang kamu inginkan.
Aku akan memberimu 10 kali lipat. Pria itu mencibir. Tidak masuk akal untuk membicarakan hal ini. Aturan dalam keluarga ninja Jepang adalah setia kepada majikan. Hanya dengan benar-benar setia kepada majikan, keluarga ninja dapat disukai oleh keluarga besar. Jika kami tidak setia pada keluarga besar akan ragu. Dan semua ninja di Jepang akan kehilangan pekerjaan mereka. Pada saat itu, kita akan menjadi musuh masyarakat di seluruh Jepang. Tidak peduli berapa banyak uang yang akan Anda berikan, saya tidak akan bisa mempertahankan kehidupan saya. Sophie tidak sabar untuk mengatakan, kalau begitu kamu bisa pergi ke China. Saya akan memberi Anda $1 miliar. Cukup bagi Anda untuk hidup nyaman di China seumur hidup. Anda tidak perlu berjuang untuk orang lain lagi. Pria itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Nona, saya tidak berpikir Anda cukup kaya. $1 miliar memang jumlah yang sangat besar. Lupakan saja apakah Anda bisa memiliki begitu banyak uang. Seperti yang saya katakan tadi. Bahkan jika Anda memberi saya $10 miliar AS, saya masih akan diburu oleh ninja Jepang lain selama sisa hidup saya. Transaksi ini tidak layak, Sophie berseru. Kalau begitu, apakah Anda berpikir bahwa jika Anda membunuh saya, tidakkah ada orang yang akan memburu Anda? Saya katakan, jika Anda membunuh saya, keluarga saya akan memburu Anda dengan segala cara. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak akan memiliki kehidupan lagi. Tidak, 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 pria itu berkata sambil tersenyum. Aku akan membunuhmu. Dan setelah aku membunuhmu, aku akan menyalahkan Yahiko. Bagaimanapun, ada beberapa ketidaksepakatan antara keluargamu dan keluarga itu dalam urusan kerja yang sama. Pada saat itu, Yahiko akan dianggap sebagai dalang pembunuhan kalian berdua. Sophie menggertakkan giginya dan berkata, semua ini direncanakan oleh Ryoto Matsumoto, kan? Pada saat ini, pemimpin Ninja Iga memandang Sophie dan mencibir. Tuan Matsumoto awalnya ingin bekerja sama dengan Anda dengan tulus. Tapi tidak disangkanya, Anda begitu sombong dan sombong. Tuan Matsumoto datang untuk bertemu. Namun lihat, Anda tidak memerdulikannya. Karena Anda sangat kejam kepada Tuan Matsumoto. Jangan mengeluh jika Tuan Matsumoto kejam padamu. Baru saja, ketika pemimpin sedang berbicara dengan bawahannya, dia menyebut Tuan Matsumoto, dan Sophie menyadari pada saat itu bahwa Ryoto Matsumoto bertanggung jawab atas semua ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ryoto Matsumoto, yang hanya bisa menduduki peringkat ketiga dalam kekuatan di Tokyo, akan kejam. Dia menyerang dirinya dan kakaknya, lalu menyalahkan Yahiko. Dia pasti ingin mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatan keluarga itu. Mungkin dia bahkan menggunakan cara lain untuk melawan keluarga Takahashi. Jika keluarganya pergi ke Yahiko untuk membalas dendam, seperti yang diharapkannya, bukankah Ryoto akan mendapatkan keuntungan dari seorang nelayan? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini, ketika Ryoto datang untuk meminta bertemu, dia dan kakaknya seharusnya menemuinya. Tidak peduli apa yang dia katakan, setidaknya tidak menyinggung orang ini secara langsung. Sangat memalukan. Mengatakan bahwa ini adalah akibatnya. Kesalahan besar telah dibuat, dan sekarang tidak ada ruang untuk kembali. Jami, yang berada di tempatnya, juga sangat menyesal. Tetapi dia tertutup, mencibir, dan dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Pemimpin Ninja Iga mengeluarkan ponselnya, membuat panggilan ke Ryoto Matsumoto, dan berkata dengan hormat, Tuan Matsumoto, mansion itu telah diintai. Ada tempat yang sangat cocok untuk menyembunyikan mayat. Pertahanan lawan sangat lemah. Kami yakin tidak ada yang akan tahu dalam proses menyembunyikan mayat. Saya ingin tahu kapan Tuan Matsumoto ingin kami melakukannya. Ryoto berkata sambil tersenyum. Tokyo sangat kacau sekarang, dan belum pernah begitu kacau dalam beberapa dekade. Saya ingin menunggu sedikit lebih lama. Izinkan saya menyelesaikan drama Tokyo dengan tenang. Bab 1774. Ninja Iga langsung berkata, baik Tuan Matsumoto, kami selalu siap menikmati. Ryoto berkata sambil mencibir. Ngomong-ngomong, ayah dua orang yang kamu culik sudah datang ke Tokyo.
Saya harap kamu bisa membuat keduanya sedikit lebih tragis. Ketika polisi menemukan mayat mereka, adegannya semakin sengsara akan semakin baik. Semakin sengsara mereka mati, semakin marah keluarga mereka, dan ini akan semakin mengasyikkan. Ninja Iga buru-buru berkata, "Jangan khawatir, kami akan melakukannya." Ryoto berkata, "Wanita itu cukup cantik. Kamu mungkin tertarik padanya sebelum membunuhnya. Jika keluarganya melihat dia dipermalukan sampai mati, mereka pasti akan membenci Yahiko." Ketika Ninja Iga mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa jahat dan berkata, "Sebenarnya, saudara-saudaraku telah lama mendambakan wanita ini. Tapi saya khawatir saya akan merusak rencana Anda. Jadi saya terus mencegah mereka untuk memulai. Tetapi karena Anda mengizinkan, saya benar-benar lega." Ryoto tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Biarkan saudara-saudaramu bersenang-senang dengan gadis itu. Omong-omong, kalian bisa merekam beberapa video tanpa memperlihatkan wajah kalian. Saat video itu disebarkan, pasti akan memberikan efek yang lebih baik." Hahaha, Ninja Iga juga tertawa. "Jangan khawatir, Tuan Matsumoto. Kami pasti akan membuat film besar untuk Anda tonton." Pada saat ini, wajah Sophie menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan gemetar memohon, "Saya mohon Anda untuk membunuh saya secara langsung. Jangan merusak kegadisan saya." "Kegadisan?" Ninja Iga bertanya dengan senyum jahat. "Jadi, kamu masih perawan? Seorang super cantik sepertimu masih mempertahankan keperawanan. Ini benar-benar langka. Hadiah yang sangat berharga. Aku harus membukanya sendiri nanti." Ryoto tersenyum di ujung telepon yang lain. "Oke, Tuan Sangnin. Aku tidak akan mengganggu urusanmu. Kamu masih punya 1,5 jam untuk bersenang-senang. Setelah 1,5 jam, bunuh mereka dan kemudian kubur mayatnya di rumah Ito Yahiko." Ninja Iga buru-buru berkata, "Tuan Matsumoto, jangan khawatir. 2 jam lagi mayat kedua orang ini akan terbaring di salju di rumah Ito Yahiko. Pada saat itu, Anda dapat mengungkapkan informasinya kepada Departemen Polisi Metropolitan Tokyo." "Bagus sekali. Setelah ini selesai, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk." Iga Sangnin menutup telepon, memandang Sophie, dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. "Gadis cantik, sebelum Anda mati, saya akan memberikan Anda rasa bahagia tertinggi seorang wanita. Demi kebaikan Anda sendiri, Anda harus bekerja sama dengan saya dengan patuh. Jika membuatku bahagia, aku akan memberikan hadiah." Sophie hampir pingsan. Dia menangis dan berkata dengan ngeri, "Tolong, bunuh aku sekarang." Iga Jonin tertawa. "Tidak mudah untuk mati sekarang. Anda harus bertanya kepada saya dan saudara-saudara saya apakah kami setuju." Sophie gemetar dan berseru, "Tolong, untuk panjang." Iga Jonin mencibir. "Sejujurnya, beberapa rumah di sekitar sini kosong semuanya karena sedang diperbaiki secara intensif. Bahkan jika Anda berteriak, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Anda dapat menyimpan suara Anda dan tetap berada di bawah saya nanti." Berteriak gembira. "Semakin keras kamu berteriak, aku akan semakin bersemangat. Hahaha." Ninja lain juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sekelompok binatang buas bersama-sama mengungkapkan seorang. "Apakah kalian tidak punya malu?" Charlie yang berbicara. Bab 1775. Ketika suara Charlie tiba-tiba terdengar, begitu banyak ninja pelatihan yang hadir semuanya dikejutkan oleh suaranya. Tidak ada yang membayangkan bahwa mereka, yang paling pandai bersembunyi dan melacak secara rahasia, bisa diikuti oleh orang lain. Terlebih lagi, sebelum orang ini berbicara, tidak ada yang menyadari keberadaannya. Pemimpin mereka, Tuan Sangnin, mencabut pedang ninja hampir seketika. Dia melihat sekeliling dengan waspada, dan bertanya dengan suara gugup dan dingin, "Siapa kamu? Cepat keluar." Pada saat ini, Charlie melompat dari dinding. Dia memecahkan jendela dan meninggalkan pecahan kaca yang berserak di lantai. Saat Sophie melihat Charlie, dia terkejut bagai sambaran petir. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya pada saat seperti itu. Dan dia tidak percaya bahwa pria Cina yang dia temui di jalanan kota Tokyo datang untuk menyelamatkannya.
Terlebih lagi, dia telah merasakan perasaannya saat itu karena dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Pada saat ini, Charlie berdiri tegak di jendela yang pecah. Bagi Sophie, Charlie sangat tampan. Dia seperti dewa. Angin dingin yang ganas mengalir dari jendela yang pecah, meniup rambut dan pakaian Charlie. Di matanya, ada indera penglihatan seorang pahlawan dalam film seni bela diri. Namun, perhatian Charlie saat ini sama sekali tidak terdengar pada Sophie. Dia menatap ninja Iga dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Saya pikir ninja Jepang sangat disiplin, tapi ternyata seperti gerombolan. Masuk akal jika kalian hanya menyebut wanita Jepang. Tapi kalian menindas wanita Cina kami. Kalian hanya mencari kematian." Beberapa ninja lain dari keluarga Iga melangkah mundur satu demi satu, menatap Charlie dan menghunus pedang ninja. Mereka tahu bahwa Charlie bisa saja bersembunyi di dalamnya tanpa ketahuan, dan dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak berani bertindak gegabah, dan semua menunggu aksi Iga Jonin. Wajah Iga Jonin pucat saat ini. Ketika orang lain menemukan Jonin, itu berarti ninja yang unggul. Jonin bukanlah sebuah nama. Dalam sistem pendaftaran ninja Jepang, nilai kasar bagian menjadi ninja atas, menengah dan bawah. Jonin sudah menjadi bos besar di antara ninja dan sangat dihormati di seluruh Jepang. Namun, dia tidak menyangka bahwa pria Cina di depannya akan berani menghina dirinya dan ninja lain, yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jadi, dia meraung, "Nak, ada pepatah lama di Cina. Jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi. Tetapi jika tidak ada jalan ke neraka, kamu masuk. Karena kamu mencari kematian, jangan-jangan salahkan aku karena maknanya kasar padamu." Setelah itu, dia segera mengayunkan pedang ninjanya dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Siapkan formasi. Jebak dia dalam formasi dan penggal dia. Aku akan memenggal kepalanya dengan bersantai sendiri dan membuat dia melakukan tindakannya yang mempermalukan ninja." Dengan sapuan, 6 ninja lainnya di tempat kejadian menyelimuti Charlie satu demi satu. Ekspresi Charlie tidak berubah saat ini, dan dia berkata dengan dingin, "Mau memenggal kepalaku? Jangan bilang kamu hanya punya 2 tangan. Bahkan jika kamu memiliki 8 tangan, tetap tidak mungkin." Iga Jonin berkata dengan sinis, "Wah, boleh saja meremehkanku, tapi jangan meremehkan ninjutsu Jepang. Aku adalah Jonin yang berjanji. Jika aku tidak bisa memenggal kepalamu, maafkan aku Amaterasu." Ekspresi Charlie menjadi semakin suram, dan dia memarahi dengan suara yang dalam. "Ninjutsu Jepang, kan? Hari ini, saya benar-benar ingin melihat dan merasakan apa ninjutsu Jepang. Kamu mencari kematian." Iga Jonin meledak dalam kemarahannya. Dengan raungan keras, dia segera memegang pedang ninja di kedua tangannya, dan melaksanakannya menuju Charlie dengan kekuatan yang besar. Beberapa orang lain juga mengeluarkan pisau mereka, berniat untuk memotong Charlie menjadi saus daging. Charlie benar-benar tidak berdaya untuk mengeluh tentang taktik ninja Jepang. Seperti sekelompok anjing gila yang menggigit orang, taktik intinya adalah menyerang secara berkelompok. Di mata mereka, pisau ninja diolesi dengan zat yang sangat beracun, dan semua orang dikerahkan untuk menyerang. Jika satu pisau menembus 1 sentimeter kulit lawan, mereka akan memenangkan pertempuran. Selama ribuan tahun, ninja Jepang telah mengandalkan trik seperti itu untuk mengalahkan lawan mereka berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa mereka telah teruji dan efektif. Bab 1776. Tetapi, kali ini, mereka bertemu Charlie. Pada saat ini, wajah Charlie tidak berubah, dan dia dengan lembut menggosok jari-jari kakinya di lantai. Pecahan kaca segitiga di lantai tiba-tiba memantul dari lantai dengan kecepatan tinggi, dan langsung menuju ke Iga Jonin. Dalam sekejap mata, Charlie menendang sebagian kaca lagi dan menembak ke arah yang sama. Saat Iga Jonin sedang berlari, dia tiba-tiba melihat 2 hal yang jernih dan berwarna-warni di matanya. Seperti 2 meteor, satu demi satu, melewati jangkauan penglihatannya dalam sekejap. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan benda apa itu. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di genggaman tangan yang memegang pedang ninja. Dalam waktu kurang dari sekejap mata,
Rasa sakit yang sama tiba-tiba datang dari pergelangan tangan kiri. Setelah itu, dia merasa kehilangan kekuatan dalam sekejap, dan pedang ninja di tangannya segera terlepas dan terjatuh. Pada saat yang sama, dua kabut air merah hangat yang datang entah dari mana segera kumpulan wajahnya. Ketika dia mencium bau darah yang kaya di kabut air merah, dia akhirnya menyadari bahwa tangan dan tendonnya terputus oleh dua sinar cahaya seperti meteor. Dan dua kabut merah yang dimuntahkan adalah kabut darah yang keluar dari pergelangan tangan kedua tangan. Seluruh hatinya ngeri. Saya sama sekali tidak tahu mengapa perubahan seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba menggelinding ke depan. Dia meraih leher Iga Jonin dan mengangkat tubuhnya seberat 100 pon lurus ke atas. Pada saat yang sama, Charlie juga lolos dari pengepungan yang dikelilingi oleh orang lain. Kelompok ninja seperti anjing gila ini berpikir bahwa Charlie mungkin memilih arah untuk menerobos. Tetapi tidak satu pun dari mereka berpikir bahwa Charlie akan memilih arah Iga Jonin untuk keluar. Bukankah ini mengambil inisiatif untuk menabrak tembok yang paling sulit? Namun, Charlie memilih yang terberat di antara mereka. Pada saat ini, Charlie sudah mengangkat Iga Jonin dengan satu tangan. Kedua pergelangan tangan Iga Jonin masih berdarah. Meskipun masih bisa bergerak, lengannya benar-benar tidak dapat bergerak di bawah pergelangan tangan. Jadi itu benar-benar kehilangan semua kekuatan serangan. Charlie menyimpulkannya. Dia melewati seluruh aula dari jendela, dan kemudian melemparkan tubuhnya ke dinding dengan satu tangan. Pada saat yang sama, Charlie masih mempertahankan posturnya sambil membaca dengan satu tangan, membuatnya tetap terangkat 30 cm dari lantai. Pada saat ini, kaki Iga Jonin tergantung di dinding, dan itu semua karena Charlie menempelkan satu tangannya dengan erat untuk mencegahnya tergelincir dari dinding. Kekuatan besar di tangan Charlie juga membuatnya hampir terengah-engah. Kakinya menendang kemana-mana, dan wajahnya hitam dan ungu. Semua orang di tempat kejadian ketakutan, terutama para ninja Iga. Mereka merasa bahwa seluruh pandangan dunia telah ditumbuhkan. Semua orang ketakutan. Apa asal-usul orang-orang Cina ini? Dia, kenapa begitu kuat? Tidak, dia lebih dari kuat. Sama seperti dewa, Iga Jonin yang kuat, di bawah tangan, telah kalah seperti anjing mati. Kemampuan kejam macam apa yang dimilikinya untuk bisa mengalahkan Iga Jonin? Pada saat ini, ekspresi Charlie sangat dingin, tetapi lengkungan yang sangat mengejek muncul di sudut mulut. Dan dia mencibir kata demi kata, jadi, ini adalah ninjutsu Jepang. Sungguh, saya telah mengaguminya dalam waktu yang lama. Bab 1777. Kata-kata Charlie membuat semua orang semakin ketakutan. Baru pada saat ini mereka menyadari bahwa ternyata Charlie baru saja menendang dua pecahan kaca dengan jari kakinya, dan secara langsung dan akurat memotong dua urat Iga Jonin. Tidak sulit untuk menendang pecahan kaca. Tidak sulit untuk melukai seseorang dengan pecahan kaca yang ditendang. Tetapi bagian yang sulit adalah bahwa tidak mungkin secara akurat memotong dua tendon tangan seseorang dengan pecahan kaca terbang. Terlebih lagi, Iga Jonin tidak berdiam diri di sana dan membiarkan lawan menyerang. Dia terbang ke arah lawan, dan bahkan tendonnya terputus selama gerakan kecepatan tinggi itu. Ini luar biasa. Selain itu, Charlie benar-benar dapat menaklukkan Iga Jonin hanya dengan satu tangan, yang sangat kuat. Kekuatan abnormal macam apa yang bisa mencapai level seperti itu? Sophie juga tercengang. Pada saat ini, Charlie, yang memaku Iga Jonin ke dinding dengan satu tangan, seperti dewa di matanya. Pada saat ini, Iga Jonin masih berjuang, mencoba melepaskan diri dari kendali Charlie. Namun jari jempol dan telunjuk Charlie tidak bergerak seperti baja, hanya menyisakan sedikit ruang untuk bernapas. Iga Jonin meronta dan bertanya dengan suara lemah. Kamu, siapa kamu? Aku, Charlie tersenyum. Aku ayah Cinamu. Ekspresi Iga Jonin sangat jelek. Begitu juga ekspresi yang lain. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani menyerang Charlie. Karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan Charlie, dia bisa dengan mudah mematahkan leher Iga Jonin. Pada saat ini, Iga Jonin mengertakkan gigi dan bertanya, aku tidak bermusuhan denganmu. Apa yang kamu inginkan? Charlie sedikit tersenyum. Aku menginginkan hidupmu. Setelah dia selesai berbicara,
Dia melihat para ninja yang tercengang dan berkata sambil mencibir, "Oh ya, aku juga menginginkan hidup kalian." Semua orang mundur, memegang pisau di kedua tangan, tetapi ekspresi mereka penuh kengerian. Pada saat ini, Iga Jonin berseru, "Cepat ikat gadis itu. Cepat!" Begitu dia selesai berbicara, seorang ninja segera menggali, meletakkan pisau ninja di leher Sophie, dan berkata dengan gugup, "Lepaskan Tuan Jonin. Kalau tidak, aku akan membunuh." Charlie muncul, dan berkata dengan ringan, "Jika kamu ingin membunuh gadis itu, silakan saja. Aku tidak mengenalnya." Iga Jonin berkata dengan suara serak, "Jangan bicara di sini. Bukankah kamu datang ke sini untuk menyelamatkannya?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja tidak. Saya datang ke Kyoto hari ini untuk mengunjungi teman lama saya, Nona Nanako dari keluarga Ito. Namun orang-orang Anda berlari ke keluarga Ito untuk mengintai. Saya khawatir kalian akan menyakiti Nona Nanako. Jadi aku mengikutinya dan datang saja ke sini." Begitu Charlie mengucapkan kata-kata ini, wajah Iga Jonin berubah pucat. Dia benar-benar berpikir bahwa Charlie berasal dari keluarga Schultz, atau tuan yang diundang oleh keluarga Schultz, yang datang untuk menyelamatkan Sophie dan Jamie. Jika demikian dia dapat menggunakan nyawa Sophie dan Jamie sebagai alat tawar-menawar, dan mungkin sebagai jaminan untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak mengira orang ini sebenarnya datang untuk Ito Nanako. Dia mengikuti anak buahnya yang dia kirim untuk mengintai. Memikirkan hal ini, Iga Jonin tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru memohon, "Tuan, kami tidak bermaksud menyakiti Nona Ito. Kami hanya ingin membunuh dua orang ini dan kemudian menyalahkan keluarga Ito." Bab 1778. Charlie mencibir, "Seperti yang kamu katakan, jika saya membunuh dua orang dengan santai dan mengubur mereka di salju rumahmu, apakah aku tidak bermaksud menyakitimu dan keluargamu?" Iga Jonin tercengang. Dan dengan keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, dia buru-buru menyalahkan Ryoto Matsumoto. "Sebenarnya, kami juga diperintahkan oleh Ryoto Matsumoto yang sangat ingin menyampaikan dengan keluarga Ito, dan itu tidak ada teknisnya dengan kami." Charlie bertanya balik, "Kamu membantu para tiran, dan sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa itu tidak ada di bawah tanahmu. Apakah tulang ninjamu begitu lunak?" Iga Jonin menekan rasa malu di dalam hatinya dan berkata, "Saya percaya pada pepatah lama di negara Anda. Lebih baik hidup dengan buruk daripada mati. Tolong beri saya kesempatan. Tuan, saya bersedia selalu membantu Anda." Charlie menenangkannya. "Membantuku? Kamu tidak memenuhi syarat." Charlie melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, "Itu sama untuk kalian. Bersiaplah untuk mati." Ketika Iga Jonin mendengar ini, dia langsung meraung dengan mata terbelah. "Ayo, bunuh dia. Cepat bunuh dia, bunuh dia. Kita masih punya kesempatan untuk hidup. Kalau tidak kamu harus menunggu untuk mati." Ketika semua orang mendengarnya, wajah mereka segera menjadi menakjubkan. Mereka juga tahu betul bahwa Charlie terlalu kuat. Jika melawannya secara langsung, atau membiarkan mengalahkannya satu demi satu, semua orang akan mati. Cara terbaik adalah menyerangnya secara berbarengan. Bagaimanapun, lakukan yang terbaik untuk membunuh terlebih dahulu. Berapa banyak dari orang-orang ini yang dapat bertahan? Itu semua tergantung pada keberuntungan mereka. Jadi, 6 ninja yang memaksa Charlie dengan pisau mereka seperti orang gila, dan ekspresi semua orang sangat mengerikan. Melihat begitu banyak orang menyerang Charlie, Sophie menahan napas karena ngeri. Namun, dia tidak mengeluarkan suara apapun, apalagi mengingatkan Charlie untuk berhati-hati. Karena dia tahu bahwa dia tidak perlu melakukan apapun untuk mengganggu perhatian Charlie. Dia menatap Charlie dengan mata panas, dan berbisik di dalam hatinya, "Hari ini, hidup dan matiku sepenuhnya bergantung pada pria yang aku tidak tahu namanya ini. Jika dia mati, saya pasti akan mati. Jika dia bertahan, dia mungkin akan membiarkanku dan kakakku pergi. Tuan, apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahan saya. Saya meminta maaf kepada Anda berkali-kali di dalam hati saya. Kali ini, saya harap Anda dapat bertahan. Bahkan jika saya mati pada akhirnya, saya tidak ingin Anda mati karena saya." Begitu dia bersembunyi,
Sekelompok ninja telah melewati seluruh aula, mengepung Charlie, dan kemudian dikurung dengan beberapa pisau. Charlie tidak mengubah wajahnya. Dia melihat 6 pisau yang disembunyikannya. Dan dengan jentikan tangannya, dia langsung menunjuk tubuh Iga Jonin ke atas. 7 orang, termasuk Iga Jonin, tidak pernah mengira Charlie akan menggunakannya sebagai perisai daging. Pada saat ini, Iga Jonin berteriak ngeri, "Tahan, hentikan!" Namun, keenam pria itu sudah bergerak dengan agresif, dan mereka telah mencapai tahap di mana pisau yang dikurung Charlie. Bagaimana mereka bisa menahan gerakan? Iga Jonin menyaksikan 6 pisau dikurung, dan mereka dikurungnya satu demi satu dalam sekejap. Iga Jonin merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, dan menggertakkan giginya dan meraung, "Idiot! Idiot tidak berguna, baka!" Begitu kata-kata itu terucap, dia menghemat darah dan mati tiba-tiba. Melihat Iga Jonin dibacok sampai mati oleh mereka, orang keenam itu menjadi pucat ketakutan. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba membanting tubuh Iga Jonin, dan terbang keluar dengan tubuh dan 6 pisau di atasnya. 6 ninja yang tersisa tidak sadar sama sekali. Mereka hanya merasakan getaran di antara jari jempol dan telunjuk, dan pisau ninja mereka menghilang. Kali ini, 6 orang terkejut, dan beberapa orang benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, Charlie mencibir, "Karena kamu sudah menyerang, maka sekarang terserah aku." Bab 1779. Begitu Charlie mengucap kata-kata itu, dia sudah melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Fungsi fisik dan kecepatan Charlie jauh dibandingkan mereka, jadi ninja ini tidak diberi kesempatan sama sekali. Setiap kali Charlie mengambil satu, dia akan memukul lawan dengan pukulan berat langsung di perut, menyebabkan lawan langsung kehilangan semua kekuatan pertarungan dan kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, 6 ninja yang melarikan diri untuk hidup mereka semua berada di lantai di samping satu sama lain. Sophie tercengang. Sebagai cucu perempuan tertua dari keluarga Schultz dan salah satu anak yang paling disukai, dia memiliki sedikit kontak dengan ahli bela diri tersembunyi di balik keluarga Schultz sejak dia masih kecil. Tetapi, menurut pendapatnya, kekuatan Charlie jauh di atas orang-orang itu. Apa yang dia tidak bisa mengerti adalah bahwa master tersembunyi yang dipelihara oleh keluarga Schultz adalah salah satu eksistensi paling sulit di negara ini. Secara teori, mereka telah menyentuh langit-langit seni bela diri. Tetapi mengapa Charlie begitu kuat? Munculnya Charlie tiba-tiba mengangkat langit-langit seni bela diri di pemikiran lebih dari satu tingkat. Melihat sekelompok ninja tergeletak di tanah dan meratap, Sophie terkejut dan lega. Dia tahu bahwa dia dan kakaknya akhirnya terselamatkan. Jadi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan menatap Charlie, dan berkata, "Tuan, terima kasih banyak hari ini. Saya masih belum tahu nama Anda. Jika Anda bersedia meninggalkan nama Anda, tolong sebutkan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membahaskan kebaikan Anda yang luar biasa lain kali." Pada saat ini, Charlie akhirnya berbalik untuk melihat Sophie. Sophie sangat cantik. Meskipun dia disiksa, lengannya diikat ke belakang, dan rambut pendeknya berantakan di wajahnya. Dia masih tidak bisa menyembunyikan fitur wajah dan kecantikannya yang sempurna. Namun, Charlie tidak terlalu menyukai wanita ini. Pertama-tama, dia tidak menyukai karakter wanita ini. Menurut pendapatnya, wanita ini selalu merasa benar sendiri dan sombong. Bahkan jika dia tidak dapat melihat kualitas ini sama sekali. Tetapi dikombinasikan dengan kesan pertemuan pertama, Charlie percaya bahwa dia tidak salah. Kedua, dia juga tidak menyukai penampilan wanita ini. Sophie benar-benar cantik, tetapi dia juga sangat dingin dan sombong, dan bahkan memiliki sedikit semangat heroik yang agresif. Terlebih lagi, jika diringkas dalam satu kalimat, wanita ini agak terlalu sok. Sebagai master di dunia pura-pura, Charlie tidak menyukai orang yang suka membayangkan pura seperti dia. Seperti kata pepatah, tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung, dan kedua aura itu saling bertolak belakang. Apalagi jika itu harimau itu betina. Jadi, Charlie berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku, dan aku juga tidak ingin tahu siapa kamu."
Aku di sini hari ini bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk membunuh mereka. Menyelamatkan kamu, itu hanya bonus. Jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sophie tidak pernah dihina dalam hidupnya. Tetapi dengan Charlie, dia telah bertemu 2 kali. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki emosi sedikit pun. Dia hanya bisa mengangguk dengan hormat dan berkata dengan tulus, bagaimanapun, terima kasih banyak. Tanpa mengucapkan kata pun, Charlie berjalan ke arahnya dan melepaskan tali di tubuhnya. Setelah itu, dia merobek tudung saudaranya dan menarik handuk dari mulut Jamie. Jamie tidak dapat berbicara atau melihat semua yang terjadi di ruangan ini. Tetapi ketika dia mendengar suara Charlie, dia sudah menebak bahwa itu adalah dia. Dan ketika dia melihat Charlie, kalimat pertama adalah, "Saudara, saya dan adikku tidak akan pernah melupakan kebaikan dan berkah yang luar biasa dari Anda." Charlie melepaskan tali di tubuhnya dan berkata dengan wajah kosong, "Oke, jangan banyak bicara omong kosong. Aku akan membakar tempat ini nanti. Kalian berdua cepat lari dari sini." Bab 1780. Sophie buru-buru bertanya, "Tuan, bolehkah saya meminjam ponselmu? Saya ingin menghubungi rumah. Saya telah kehilangan ponsel saya." Sophie mengatakan bahwa dia ingin menelepon ke rumah dari ponselnya. Namun yang dia inginkan sebenarnya adalah mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan nomor ponsel Charlie. Sekarang adalah era informasi. Selama dia bisa mendapatkan nomor ponsel pihak lain, dia bisa mendapatkan semua informasi identitas pihak lain. Dalam hal ini, setelah kembali ke rumah, dia akan dapat menemukan dermawan ini. Namun Charlie mengetahui trik ini. Dia mencibir dan berkata, "Maaf, ponsel adalah barang pribadi. Saya tidak akan meminjamkannya." Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponsel dari seorang ninja dan melemparkannya ke Sophie. "Nah, gunakan ponsel ini. Hubungi keluargamu. Beritahu lokasi mereka, dan minta mereka mengirim seseorang untuk segera menjemput kalian." Sophie tertegun sejenak, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengangkat telepon. Telepon itu langsung jatuh ke pangkuannya. Dia sangat kecewa, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Jadi dia harus mengangkatnya dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih. Terima kasih." Charlie membolak-balik ninja itu lagi, dan menemukan dompet yang sangat tipis. Selain kartu identitas orang itu, ada 5 lembar uang 10.000 yen di dalamnya. Dengan nilai tukar saat ini, 10.000 yen dapat ditukar dengan lebih dari 600 yuan. Meskipun 50.000 yen tidak banyak, itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk menemukan tempat tinggal, menunggu beberapa jam, dan menunggu keluarga mereka menjemput mereka. Tidak peduli seberapa buruknya, 50.000 yen sudah cukup bagi mereka untuk naik kereta kembali ke Tokyo. Jadi, Charlie menyerahkan uang itu kepada Sophie dan berkata, "Ambil uangnya, cepat pergi dengan kakakmu." Sophie sedikit ragu di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin pergi seperti ini, karena dia belum mengetahui identitas Charlie, karena takut dia tidak akan pernah melihat Charlie lagi di masa depan. Pada saat ini, dia benar-benar ingin memberitahu Charlie identitasnya, dan meminta dia datang kepadanya jika dia membahas kesulitan setelah kembali ke Tiongkok. Namun, ketika kata-kata itu akan keluar dari mulut, dia menelannya kembali. Ini karena dia tahu di dalam hatinya bahwa seorang ahli pemberontak seperti Charlie tidak akan serius menganggap identitasnya sama sekali. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah cucu dari keluarga Schultz, itu mungkin akan menjadi bumerang. Dia mungkin berpikir bahwa dia sengaja menggunakan identitasnya untuk menekan dia di depannya. Jadi dia akan muak dengan dirinya sendiri. Dia mungkin juga menghindari dirinya sepenuhnya di negara ini mulai sekarang karena dia tidak ingin ada izin dengan dia. Dalam hal ini, mengungkapkan identitasnya akan merugikan diri sendiri. Jadi, dia harus berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Charlie, dan berkata dengan tulus, "Tuan Penolong, terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda. Jika ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan Anda hari ini." Jamie juga membungkuk dan berkata, "Tuan Penolong, terima kasih." Charlie mengulurkan tangannya,
Oke, ayo pergi. Saya masih punya urusan. Saya tidak punya waktu untuk berbicara sopan dengan kalian di sini. Jamie sedikit malu. Jadi dia mengangguk lagi dan lagi. Maaf Tuan, saya telah menghentikan urusan Anda. Sophie memandang Charlie, menggigit bibir bawahnya, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menyerah. Ketika dia dan Jamie datang ke tangga kayu di lantai 2 berdampingan, dia tiba-tiba berbalik, menggenggam tangan mereka ke Charlie, dan berkata dengan sangat enggan dan hormat, Tuan, jika kita ditakdirkan di masa depan, kita akan melompat lagi. Charlie tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan nada dingin, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.